Shalom saudara, salam kasih karunia, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan terus menyertai setiap langkah kita dimanapun kita berada. Haleluya. Saat ini kita akan menyimak kisah dalam Alkitab yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Kisah ini bercerita mengenai bagaimana Tuhan menyerahkan sebuah kota, yaitu kota Yeriko, kepada bangsa Israel. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Saudaraku, satu kali ketika bangsa Israel sampai di dataran Yeriko dalam perjalanannya, Tuhan berfirman kepada Yosua yang pada waktu itu menjadi pemimpin bangsa Israel. Dikatakan firman Tuhan, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Haleluya. Nah saudara, kota itu sendiri di ayat 1, dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi kota Yeriko lockdown, saudara. Ya, tutup pintu, pakai masker, cuci tangan, dan gak sampai seperti itu, saudara. Nah, mereka melakukan itu. Mereka mengunci pintu mereka. Mereka menutup kota itu. Karena mereka melihat barisan tentara orang Israel sudah berada di luar. Mereka tahu bahwa kota mereka akan diserang. Nah, saudara, berbicara mengenai tembok Yeriko. Tembok ini bukan tembok yang biasa, bukan tembok yang tipis begitu saja. Tapi kalau kita baca, kita cari informasi mengenai tembok ini, saudara, tembok ini ternyata tembok yang tebal. Bahkan ada lapisan. Lapisan yang pertama sekian tebalnya, kemudian diberi jarak, ada lagi lapisan yang kedua, lebih tebal. Bahkan dikatakan di tembok itu di atasnya bisa dibangun rumah, bisa dibuat untuk parkir mobil. Nah ini menggambarkan seberapa tebal tembok itu, seberapa kokoh tembok itu. Haleluya. Namun saudara, Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan menyerahkan kota ini kepada orang Israel. Haleluya. Mari kita lihat lebih dekat kisah ini di dalam Alkitab. Ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan memberikan instruksi kepada Yosua untuk disampaikan kepada pasukannya. Instruksi itu kita bisa baca di Alkitab kita masing-masing. Itu terdapat di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Nah saudara, instruksi itu seperti ini. Jadi orang Israel, pasukan Israel tentunya dalam barisan yang sudah disusun. Ya, ada imam besar yang membawa sangkakala, kemudian prajurit. Mereka harus mengelilingi tembok kota itu 1 hari 1 kali. Sampai 6 hari. Jadi 6 hari mereka melakukan hal yang sama, yaitu mengelilingi tembok itu hanya 1 kali. Berbeda di hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan kemudian Tuhan berkata, di hari yang ke-7 ketika mereka sudah mengelilingi kota itu 7 kali, di waktu terakhir sekali mereka mengelilingi kota itu yang ke-7 kalinya, maka imam besar harus meniup sangkakala. Nah, ketika sangkakala itu ditiup, maka bangsa Israel harus bersorak kepada Tuhan, harus bersorak. Haleluya. Nah, saudara, hari pertama sudah dimulai. Barisan pasukan disiapkan. Mereka mengelilingi tembok itu 1 hari 1 kali. Mereka berakhir di titik di mana mereka memulai. Hari kedua, hari ketiga. Nah saudara, mungkin kita berpikir, jangan-jangan di antara pasukan itu ada yang berkomentar, ini kita keliling kota ini tanpa melakukan sesuatu untuk mendobrak kota ini. Kenapa kita nggak langsung saja dobrak tembok ini? Kenapa kita tidak langsung serang saja kota ini? Ya kan? Mungkin ada yang berkomentar seperti itu. Kenapa kita harus berkeliling-keliling, nggak ngomong apa-apa lagi? Jadi ketika mereka berkeliling, ya berapa jauh kemudian, ya satu sama lain kan tidak boleh berkata sepatah kata pun satu dengan yang lain. Jadi mereka diam saja, tanpa bersungut-sungut, tanpa komplain. Jadi mereka jalan. Jangan-jangan di tengah perjalanan satu dengan yang lain saling lihat-melihat gitu kan. Are you okay? Ini bener gak sih? Ini bener ya? Ini serius ya? Kita cuma jalan saja, tidak melakukan apa-apa. Tapi tentunya mereka tidak mengeluarkan kata-kata itu. Mungkin dalam hati mereka ada yang seperti itu. Nanti ketika mereka kembali ke perkemahan, baru di sana mereka berbicara satu dengan yang lain. Nah itu kalaupun misalnya ada yang berkomentar seperti itu, ya. Belum lagi di tembok Yeriko itu mungkin ada posko-posko di setiap titik, di beberapa titik yang dimana
pasukan dari Yeriko ini bisa memantau keluar daripada daerah kotanya, wilayah kotanya, sehingga mereka bisa melihat ketika ada musuh datang dari posko itu mereka bisa pantau. Nah, saudara, mungkin ketika bangsa ini sedang berkeliling, pasukan di tembok Yeriko juga ada yang sedang standby di posko mereka itu, posko pengawasan. Kemudian melihat bangsa ini berkeliling, mungkin mereka berkomentar, ini bangsa ini ngapain gitu. Lu ngapain lu keliling-keliling tembok? Aduh, gak ada kerjaan ini, kurang kerjaan ini. Ini jangan-jangan orang gila ini bangsa yang gila jangan-jangan. Aduh, langsung aja kalian coba dobrak lah. Kalian gak tahu seberapa tebal ini tembok. Tembok ini begitu kokoh, begitu kuat. Sedang kalian langsung dobrak aja kalian gak mampu. Apalagi sekarang kalian cuma keliling, 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 keliling. Satu hari satu kali. Gak ngomong apa-apa lagi. Jangan-jangan mereka ada yang meludah kepada pasukan itu. Cuy, gitu kan. Atau melempar sesuatu, gitu kan, mengejek dan lain sebagainya. Mungkin mereka di atas tertawa terbahak-bahak menyaksikan yang bagi mereka adalah mungkin sebuah kebodohan. Ya, tembok sekokoh ini ya dibom kek atau di mana gimana seperti itu, tapi malah cuma berkeliling saja. Nah, belum lagi kan seperti itu bangsa Israel, pasukan Israel ketika mendengarkan ocehan-ocehan itu, hinaan-hinaan itu. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi kepada pasukan ini. Nah, saudara, tapi hari terus berlanjut. Hari-hari demi hari mereka terus melakukan sesuai yang diarahkan. Sampai akhirnya mereka tiba di hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh, mereka bersiap dan mereka berkeliling lagi sampai 7 kali. Mereka berhenti di titik mereka memulai. Nah, saudara, ketika mereka sudah selesai mengelilingi tembok ini 7 kali dalam hari yang ketujuh itu, kemudian imam meniup sangkakala. Itu adalah pertanda bahwa bangsa itu harus bersorak setelah itu. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-20, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala itu, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita perhatiin, ini sudah selesai. Sudah saatnya imam meniup sangkakala. Bangsa Israel sudah bersiap. Kalau ditiup sangkakala, kita bersorak. Nah, waktu instruksi itu diberitakan, itu tembok masih berdiri, saudara. Tembok yang kokoh itu masih berdiri. Ini tembok masih berdiri nih. Terus kita suruh bersorak. Kenapa nggak waktu ditiup sangkakala kita dobrak gitu? Ini malah kita disuruh bersorak. Ini bener ya? Bos, serius ya bos ya? Bener ini ya? Kita cuma disuruh bersorak ya? Kenapa kita nggak dobrak? Mungkin ada yang berkomentar seperti itu. Ya. Jadi, nah saudara, tembok ini masih berdiri. Masalah ini masih ada. Apa yang jadi tantangan kita? Mungkin masalah masih ada. Virus ini masih ada. Situasi belum berubah. Tembok ini masih ada. Tapi bangsa itu Tuhan perintahkan untuk bersorak. Haleluya. Dan kita lihat selanjutnya, walaupun mungkin mereka ada mungkin di antara mereka yang berkomentar negatif. Tapi kemudian setelah kita melihat, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Saya ulangi sekali lagi, segera setelah mereka mendengar bunyi sangkakala itu, maka bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Amin. Runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan berebut kota itu. Haleluya. Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal seperti ini. Masalah itu masih ada, tantangan itu masih ada, situasi yang tidak baik itu masih ada. Sekarang virus itu masih ada. Disinilah kita belajar. Seperti bangsa itu, mereka belum melihat tembok itu yang kokoh itu diruntuhkan. Mereka belum melihat ada tanda-tanda sesuatu yang terjadi pada tembok itu. Tapi mereka bersorak kepada Tuhan. Dan ketika mereka bersorak, tembok itu runtuh. Amin. Mari kita bersorak kepada Tuhan. Walaupun masalah itu masih ada. Jangan tunggu nanti masalah itu selesai baru kita bersorak kepada Tuhan. Saudara, bersorak dari sekarang. Ya, sebelum tembok itu runtuh. Sebelum masalah itu berlalu. Sebelum masalah itu dikalahkan. Saudara, jangan tunggu sampai di sana. Ya, bangsa Israel, mereka bersorak kepada Tuhan. Tembok itu diruntuhkan. Tembok-tembok masalah yang sedang kita hadapi sekarang
itu tidak membuat kita berhenti untuk bersorak kepada Tuhan. Bersoraklah, pujilah Dia, amin. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar. Tembok itu akan diruntuhkan, tembok itu akan dihancurkan. Haleluya. Biarlah kisah ini saudara mengingatkan kita kembali, walaupun dalam tantangan yang besar, dalam situasi yang tidak mendukung saat ini, tidak berhenti kita untuk terus memuji Tuhan, bersorak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.